Saya berusaha membuktikan pada Mas Johan kalau saya sama sekali nggak mengkhianatinya, Mbak. Pada saat itu, Mbak, apa yang kamu lakukan untuk meyakinkan suami kamu bahwa kamu tidak mengkhianatinya? Saya mengajak suami saya untuk bertemu langsung dengan pelanggan catering saya saat itu, Mbak. Bahkan Mas Johan bertemu dengan anak dan istrinya langsung. Dan akhirnya Mas Johan langsung percaya kalau saya sama sekali nggak selingkuh. Dan pastinya Mas Johan merasa sangat menyesalkan telah bersikap kasar pada kamu saat itu. Iya, Mbak. Mas Johan minta maaf dan menyesali sikapnya pada saya. Mas Johan juga menegur Lydia yang telah menfitnah saya. Tapi itu hanya membuat adik ipar saya jadi semakin dendam dan terus berusaha untuk menghancurkan saya, Mbak. Lydia, sini kamu. Kakak udah tahu kelakuan kamu. Kalau kamu sengaja memfitnah Arini dengan foto kamu kemarin itu, ya kan? Sekarang kamu minta maaf sama Arini. Cepat. Aku gak salah kok, Kak. Emang dasar dianya aja nih yang kegatelan sama pelanggan. Wajar lah kalau aku curiga. Terlaluan kamu. Jelas-jelas kamu salah. Cepat, minta maaf sama Arini. Gak mau. Udah gak apa-apa, Mas. Lydia gak usah minta maaf kalau dia gak mau. Aku minta sama kamu, lain kali jangan fitnah aku, Lydia. Bodoh amat. Yang sopan kamu, Lydia. Gak apa-apa, Mas. Biarin aja. Arini, maafin Lydia ya. Aku juga minta maaf sekali lagi sama kamu. Gara-gara Lydia, aku jadi kemakan hasutannya dia. Sampai-sampai aku nyakitin kamu. Kamu mau kan maafin aku? Ya, Mas. Aku maafin kamu. Makasih Arini. Meskipun cobaan selalu datang dalam rumah tangga saya tetap berusaha menghadapinya dengan tegar, Mbak. Usaha catering bukan hanya menjadi tumpuan hidup saya, tapi juga menjadi penyemangat saya, Mbak. Saya berusaha fokus menjalankannya untuk melupakan kesedihan saya atas perlakuan adik ipar dan ibu mertua saya, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Usaha catering saya juga berjalan lancar. Alhamdulillah, Mbak Arini. Saya turut senang mendengarnya. Gimana ya? Di kamar nggak ada, di sini juga nggak ada lagi. Mana aku harus ngirim uang ke ibu lagi? Di situ kali ya. Arini, kamu cari apa? Mama lihat amplop yang isinya uang nggak? Aku taruh di kamar tapi nggak ada, Ma. Makanya, kamu kalau naruh uang tuh jangan sembarangan. Gimana ya? Masa hilang? Mama, aku pulang. Tada! Wah, Lydia, kamu lihat amplop yang isinya uang aku nggak? Aku ambil. Kenapa emangnya? Lydia, uang itu kan buat aku kirimin ke ibu sama adik aku di kampung. Ya, itu urusan kamu. Lagian kamu tuh di sini cuma numpang ya. Ya wajar lah uangnya aku ambil. Ups. Kayak uang kamu maksudnya. Ya, hitung-hitung kamu bayar sewa penginapan lah selama di sini. Lydia, selama ini aku kerja keras, ngeluarin uang buat kebutuhan di rumah ini. Nggak seharusnya kamu ngomong gitu sama aku. jangan sombong kamu ya. Mentang-mentang punya usaha catering, berasa paling berduit. Dasar nggak tahu diri.
sayang, kita ke dalam aja. Gak usah ladenin dia. Oke, Ma. Ini sekalian ada belanjaan juga buat Mama. Coba mama lihat. Semakin hari, kelakuan adik ipar saya semakin parah, Mbak. Saya benar-benar gak nyaman tinggal bersama dia. Di tengah keadaan seperti itu, suami saya pulang membawa kabar buruk bagi kami sekeluarga, Mbak. Aku minta maaf sama semuanya. Aku udah gak sanggup lagi meneruskan usaha travel umroh peninggalan almarhum ayah. Rukonya pun udah aku jual untuk melunasi semua utang-utangku yang sudah semakin banyak. Bisnis travel umroh dan haji benar-benar sudah tak bisa selamatkan lagi. Sudah bangkrut, Ma. Kak, terus kita makan apa kalau travelnya tutup? Kakak yang bener aja dong. Rencananya aku mau melamar di perusahaan-perusahaan. Doain aja ya, biar aku segera mendapatkan pekerjaan. Amin. Kita pasti doain, Mas. Kakak ngapain sih ngelamar ke perusahaan-perusahaan segala? Kenapa kakak nggak ambil alih aja usaha cateringnya Arini? Maksud kamu apa? Lydia, kakak kamu itu sarjana. S2 pula. Masa suruh ngurus catering? Usaha catering itu bisa berkembang lebih besar kalau kita manage dengan baik, Ma. Masalahnya, si Arini ini nggak tahu sama sekali soal manajemen. Kak, kakak dengerin aku ya. Kakak kan paling tahu soal manajemen. Apalagi kakak sarjana S2 ekonomi loh. Aku yakin kakak bisa manage usaha cateringnya Arini dengan baik. Dan kita bisa dapat untung yang lebih besar. Lagian kakak ngapain ngelamar ke perusahaan? Kerja sama orang itu nggak enak loh, Kak. Dan belum tentu juga kakak dapat kerjaan dengan cepat. Mending kakak ambil alih aja usaha cateringnya Arini. Istri kakak sendiri. Sibuk banget kayaknya nih. Mas. Oh ya, mulai hari ini aku akan bantuin kamu buat ngurusin usaha catering kamu. Gak usah, Mas. Gak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Lagian pesanan juga udah lancar. Jadi kamu gak perlu repot-repot bantu aku. Apa? Kenapa kamu nggak mau dibantuin sama suami kamu? Oh, kamu takut ketahuan ya? Kalau sering nabung diem-diem? Atau kamu takut juga ketahuan karena kamu sering ngirim uang ke keluarga kamu? Iya kan? Jangan ngomong macem-macem kamu, Lydia. Hari ini, apa yang dikatakan Lydia semalam itu ada benarnya. Aku nggak bisa kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Aku butuh pekerjaan. Dan aku rasa aku bisa memajukan usaha catering kamu. Manajemen kan? Itu kalian aku. Aku sarjana S2. Aku yakin banget dengan manajemen aku akan bisa memajukan usaha catering kamu. Jadi saat itu, apa keputusan kamu? Saya menerima tawaran Mas Johan, Mbak. Sejak saat itu, semua pemasukan dan pengeluaran dicek dan diatur oleh suami saya. Adik ipar saya juga ikut membantu bisnis saya dengan mencarikan pelanggan, Mbak. Lydia memiliki banyak teman dan kenalan hingga dengan mudah dia mampu membawa lumayan banyak pelanggan untuk memesan catering saya, Mbak. Wah, Mbak Arini bagus dong. Artinya usaha kamu jadi berkembang berkat campur tangan mereka. Tapi semua itu malah dijadikan alat oleh adik ipar saya, Mbak. Untuk lebih menekan saya. Saya bayar lunas cateringnya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Bu. Nanti pesen lagi ya. Pasti dong. Makasih ya, Mbak. Saya permisi dulu. Iya, Bu.
Bu. Lydia, balikin uang itu, Lydia. Enak aja, kamu juga dapat orderan gede itu dari aku. Jadi ini uang aku dong. Lydia, gak bisa kayak gitu Lydia. Itu uang harus diputer lagi buat modal. Lagian Mas Johan juga pasti marah kalau nggak masuk pembukuan. Alah, alasan. Cuma buat modal kan? Nih. Cukup kan? Lydia, kamu nggak bisa seenaknya ngambil uang catering. Kamu pasti butuh uang kan buat bayar utang. Kamu itu harusnya ubah gaya hidup kamu biar nggak terlilit utang terus, Lydia. Heh, gak usah soal nasehatin ya. Kamu tuh sopan banget sih jadi orang. Sakit. Arini! Lydia? Kamu kenapa, sayang? Wah, ini nih Ma, Arini bikin aku jatuh, Ma. Arini! Kamu jangan kasar gitu dong sama Lydia. Kasian kan dia jadi jatuh. Tuh kan, Ma. Dia mau ngeles, Ma. Dia kan emang gak suka sama aku, Ma. Selalu cari-cari kesalahan aku. Arini, berani kamu kasar lagi sama Lydia? Usir kamu. Sayang, ke kamar. Kenapa mual-mual dari tadi? Hari ini, ya, ternyata pemasukan kita berkurang itu karena uangnya dipakai untuk bayar hutang sama Lydia. Jadi mau nggak mau, mulai saat ini kamu harus mengurangi biaya beli bahan. Gak bisa Mas kalau itu Mas. Semua pelanggan tahu aku pakai bahan berkualitas. Aku nggak mau nurunin kualitasnya Mas. Ya udahlah, kamu atur aja. Yang penting keuntungan kita stabil. Itu aja. Hari ini kamu kenapa? Di tengah semua masalah itu, ada sedikit kebahagiaan yang saya rasakan, Mbak. Saat mual-mual, itu ternyata pertanda saya hamil, Mbak. Oh, Mbak, aku ikut senang mendengarnya, Mbak. Pastinya itu menjadi kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga kamu. Iya, Mbak. Terlebihnya suami saya, Mas Johan, senang sekali bakal jadi ayah. Tapi justru di tengah kehamilan saya itu, sayangnya adik ipar saya malah menganggap kehamilan saya itu sebagai ancaman buat dia, Mbak. Kira-kira anak pertamaku laki-laki atau perempuan ya? Aku udah gak sabar menantikan calon anak pertamaku. Aku harus nyiapin nama-nama yang bagus untuk calon anakku. Gimana kalau aku browsing di internet? Ya, ide bagus. Boleh juga nih. Aku siapa? That's right. Ini juga keren. Lagi apa, Kak? Asik banget kayaknya. Aku mau simpen nama-nama anak yang bagus untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan.
Pede banget sih yang mau punya anak. Emang kakak yakin itu anak kandung kakak? Lydia! Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Bisa nggak sih jaga mulut kamu? Kak, Arini itu sering ketemu sama kliennya, pelanggan-pelanggan cateringnya. Maunya itu ketemu langsung. Gak cuma chattingan, telepon. Bisa aja kan dia cari celah buat ketemu sama cem-cemannya. Aku sih curiga, itu anak dari laki-laki lain. Ngajar kamu Lydia. Seenaknya aja main nampar orang. Sakit tahu. Kamu itu keterlaluan Lydia. Kamu selalu fitnah aku. Atau jangan-jangan sebenarnya kamu mau ngancurin rumah tangga aku kan? Hah? Arini, udah. Kamu tenang ya saya, tenang. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tes DNA setelah anakku lahir. Makin sini makin ngeselin ya. Nih rasain. Lydia, berhenti untuk menyakiti Arini. Karena sekarang Arini sedang mengandung anakku. Sekarang pergi ke kamar. Pergi kamu! Sayang, kamu tenangin diri di kamar aja ya. Ayo. Ngajar tuh si Arini. Gara-gara dia aku sampai dimarahin sama Kak Johan. Lihat aja, kamu bakal menyesal Arini.